Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Intan. Saya dari kelompok nomor 5. Nah, di kelompok saya ada 5 anggota. Yang ke-1 adalah Anggita Amelia, yang kedua Dewi Intan, yang ketiga Keza Mutiara, yang keempat Emaida, dan yang kelima adalah Isa Kendawo. Nah, di kelompok saya, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram. Yang satu komponen diagram, yang kedua objek diagram, yang ketiga komposit diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian komponen diagram. Nah, diagram komponen adalah diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem yang digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program dibagi menjadi beberapa komponen. Nah, dan mendeskripsikan hubungan antara komponen. Diagram komponen memberikan gambaran tingkat tinggi dan sederhana dari sebuah sistem. Fungsi komponen diagram. Fungsi komponen diagram itu dibagi menjadi 3. Yang ke-1 adalah menggambarkan struktur sistemonen. Nah, komponen diagram yang menggambarkan bagaimana komponen dalam sistem saling berinteraksi, termasuk interface yang dibutuhkan oleh komponen sehingga memperjelas aliran atau komunikasi antar mereka. Nah, terus yang kedua, memudahkan pemahaman fungsi komponen. Nah, tiap komponen dalam diagram memiliki tugas tertentu ya. Jadi, pada setiap aspek komponen diagram dapat membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing komponen sehingga lebih mudah memahami mereka dalam sistem menyeluruh. Nah, yang ketiga adalah mudah mengembangkan dan perawatan. Nah, adanya komponen diagram tersebut, jadi kita dapat memudahkan proses development dan perawatan dengan memberi paduan yang tentang bagaimana komponen harus diganti atau diperbaharui tanpa menunggu komponen dalam sistem lainnya. Nah, yang ketiga adalah manfaat komponen diagram. Nah, ada 4 manfaat ya, saya akan menjelaskan. Nah, yang ke-1 adalah memahami dan mengelola sistem perangkat lunak dengan memotivasikan struktur fisik dan hubungan antara komponen. Yang kedua, menggambarkan struktur sistem. Nah, yang ketiga adalah mengamati bagaimana komponen sistem saling berhubungan. Yang keempat adalah dapat menghemat waktu dan sumber daya karena komponen-komponen yang dibuat dapat digunakan kembali di proyek lainnya. Materi keempat adalah simbol komponen diagram. Nah, simbol komponen diagram itu dibagi menjadi 7. Yang ke-1 adalah komponen, yang kedua node, yang ketiga interface, yang keempat port, yang kelima patch, yang keenam nodes, yang ketujuh dependence. Nah, komponen adalah simbol yang mewakili bagian utama dari sistem seperti modul atau blok kode tertentu. Nah, komponen digambarkan sebagai blok persegi panjang dengan 2 persegi panjang lebih kecil di bagian samping. Yang kedua adalah node. Node adalah simbol untuk mewakili objek perangkat keras atau perangkat lunak yang berada pada tingkatan lebih tinggi dari komponen. Biasanya digambarkan sebagai kotak persegi. Nah, yang ketiga adalah interface. Interface adalah simbol yang menunjukkan masukan atau materi yang diterima dan disediakan oleh suatu komponen. Biasanya digambarkan dengan catatan tekstual atau simbol. Nah, yang keempat adalah port. Port adalah simbol yang menentukan titik interaksi terpisah antara komponen dengan lingkungannya. Biasanya digambarkan dengan kotak kecil yang ada di tepi komponen. Yang kelima adalah patch. Nah, patch lagi adalah simbol untuk mengelompokkan beberapa elemen sistem ke dalam suatu file untuk mempermudah pengelolaan sistem besar dengan banyak komponen. Nah, biasanya digambarkan sebagai kotak dengan tab kecil di bagian atas selebar seperti folder. Nah, yang keenam adalah node atau catatan. Nah, adalah simbol yang memungkinkan pengembangan untuk membubuhkan metalinasi list pada komponen diagram. Biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut melengkung di kanan atas. Nah, yang ketujuh adalah dependence. Nah, dependence adalah simbol yang menunjukkan bahwa satu bagian pada sistem bergantungan pada bagian lain. Nah, biasanya digambarkan dengan garis putus-putus yang menghubungkan satu komponen ke komponen lain. Materi kelima adalah tujuan komponen diagram. Nah, tujuan utama dari diagram komponen adalah menunjukkan hubungan antara struktural antara komponen-komponen dalam satu sistem. Diagram ini mengilustrasikan bagaimana komponen-komponen saling berinteraksi dan bergantungan satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk ke objek diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian objek diagram. Diagram objek adalah sebuah diagram yang menampilkan sebagai
atau seluruh struktur sistem pada titik waktu tertentu. Nah, biasanya diagram ini dapat memudahkan tim memahami perilaku dan interaksi objek yang terlibat, baik selama pengembangan maupun analisis masalah. Nah, yang kedua adalah fungsi objek diagram. Fungsi utama diagram adalah menginformasikan dan menggambarkan secara rinci atau sistem pada saat tertentu. Nah, dengan fokus pada instansi, contoh, kelas, dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, diagram objek berfungsi untuk memahami hubungan dan ketergantungan antara objek-objek serta menginformasikan skenario atau kasus penggunaan dan perangkat lunak. Nah, yang ketiga adalah manfaat objek diagram. Manfaat objek diagram adalah dibagi menjadi 5, yaitu yang satu wawasan hubungan, yang kedua paduan implementasi, yang ketiga dukungan pengujian integrasi, yang ketiga validasi kode, yang kelima ilustrasi skenario. Nah, wawasan hubungan dapat menunjukkan secara rinci satu kolaborasi antar interchange kelas dan membantu memahami sebuah ketergantungan objek. Yang kedua adalah paduan implementasi. Objek diagram dapat membantu pengembangan saat membangun dan menguji interchange kelas serta memberikan pedoman dalam representasi objek pada kode. Nah, yang ketiga dukungan pengujian integrasi. Nah, memiliki fasilitas pengujian integrasi dengan mengimplementasikan hubungan antar objek dan memastikan sebuah komponen dapat bekerja secara efektif. Yang keempat adalah validasi kode. Pengembangan dapat menggunakan diagram ini untuk memastikan sebuah konsisten antara kode dan sebuah desain. Yang kelima adalah ilustrasi skenario. Diagram objek dapat menggambarkan sebuah skenario atau kasus penggunaan, serta menginformasikan perilaku objek dalam berbagai keadaan. Materi yang keempat adalah tujuan objek diagram. Dalam fase analisis proyek, diagram kelas digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur sistem, sedangkan serangkaian pada diagram objek dapat digunakan sebagai uji kasus untuk memperkias kelengkapan dan keakuratan. Namun, sebelum membuat diagram kelas, diagram objek biasanya digunakan untuk mengidentifikasi informasi mengenai elemen model tertentu, untuk menunjukkan contoh, spesifikasi, dan pengeluaran yang diperlukan. Yang kelima adalah simbol-simbol objek diagram. Nah, yang satu adalah objek atau interchange dapat mewakili entitas dalam sistem yang digambarkan dengan kotak. Biasanya, perubahan objek dari waktu ke waktu diwakili secara berbeda. Yang kedua adalah atribut dan nilai. Nah, kotak objek dapat menampilkan sebuah atribut dan nilai secara spesifikasinya. Yang ketiga, tautan atau link. Nah, menggambarkan sebuah garis yang menghubungkan dua objek yang menunjukkan hubungan antara interchange. Yang keempat adalah ketergantungan dependence. Nah, menunjukkan satu elemen yang bergantungan pada elemen lain. Hubungan ini dapat berupa abstrak, realisasi, atau penggunaan. Yang kelima adalah asosial. Hubungan antara dua objek yang digambarkan dengan garis dalam hal ini dapat digambarkan dalam dua arah. Yang keenam adalah agregasi. Memiliki hubungan antar objek yang digambarkan dengan berlian kosong pada objek penampungan. Yang ketujuh adalah komposisi. Jadi hubungan ketergantungan di mana objek anak tidak dapat ada tanpa